Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Rifki Sidik, Dan saya Raden Zulkarnain Imanuddin. kami akan mempresentasikan program PKM kami yang berjudul mengatasi kemacetan dengan Smart Traffic Light di bidang kegiatan PKM-T atau PKM Penerapan Teknologi. Terus di bagian pengesahan terdapat judul yaitu mengatasi kemacetan dengan Smart Traffic Light. Bidang kegiatan, saya sebagai ketua pelaksana, lalu anggota pelaksana, dosen pendamping, dan biaya total yaitu 5 juta, serta jangka waktu pelaksanaan 6 bulan. Daftar isi, jadi pertama pengesahan yang saya sudah jelaskan tadi, dan terus ini sebagai daftar isi, bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, kajian pustaka, dan solusi manfaat luaran. Terus bab 2 ada tinjauan pustaka, bab 3 metode pelaksanaan, biaya dan jadwal, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran. Bab 1 dan 2 akan dijelaskan oleh teman saya, Iman. Selanjutnya saya akan membahas bab 1 dari latar belakangnya. Ini latar belakangnya traffic light atau biasa disebut dengan lampu lalu lintas adalah alat yang mengendalikan arus lalu lintas yang terpasang di persimpangan jalan atau penyeberangan pejalan kaki dan arus lalu lintas lainnya. Warna yang digunakan dalam lampu itu, lalu lintas itu adalah merah menandakan berhenti, kuning menandakan hati-hati, dan hijau menandakan bahwa boleh berjalan. Sistem pengendalian lampu lalu lintas diatur dengan perbedaan waktu yang berbeda, namun dengan sistem pengendalian ini bisa dibilang kurang efektif karena antriannya semakin memanjang. Selanjutnya kajian pustaka dan solusi. Para akademis Indonesia telah menemukan sistem menjalankan lalu lintas secara otomatis yang dikenal dengan logika fuzi. Metode logika fuzi digunakan untuk mengatur lamanya waktu lampu lalu lintas menyala. Saya menyadari sistem ini kurang efektif saat di daerah Buah Batu yang lampu merahnya begitu lama sehingga antrian makin memanjang dan juga lampu hijaunya kendaraan tidak langsung jalan dikarenakan antrean dari pengendara yang di samping sebelah atau sebelah pun sangat banyak yang akhirnya hampir banyak yang melanggar lalu lintas di saat lampu sudah merah. Namun pengendara tetap maju. Berdasarkan kajian pustaka, kelompok kami mengangkat tema mengatasi dengan Smart Traffic Light sebagai PKM. Yang merancang traffic light dengan menggunakan motion sensor, yang dengan artinya dengan menggunakan sensor gerakan. Manfaat dari menggunakan traffic light ini adalah sebagai anggota kelompok PKM, program ini merupakan media pembelajaran bagi siswa dalam melatih dan mengembangkan kemampuan bekerja sama dalam tim, serta melatih mahasiswa mempersiapkan diri dalam zaman globalisasi, terutama dalam bidang teknologi. Bagi mitra atau masyarakat, mengurangi kemacetan dengan adanya Smart Traffic Light, mitra dapat mengurangi kemacetan sehingga 50% tergantung kepadatan kemacetannya. Efisiensi waktu. Smart Traffic Light akan mengurangi kemacetan otomatis, waktu terkurangi dengan beberapa adanya kemacetan atau lampu merah yang lama. Luaran dalam program ini yaitu Smart Traffic Light, publik artikel, dan paten. Selanjutnya bab 2, tinjauan pustaka mayoritas
penduduk Kota Bandung memiliki kendaraan. Oleh karena itu, kelompok kami mengangkat sebuah ide dari kemacetan Kota Bandung dengan menggunakan smart traffic light. Permasalahan yang dihadapi Kota Bandung yaitu kemacetan masih diatur atau oleh kemacetan masih diatur otomatis oleh waktu. Membludaknya kepadatan penduduk di Kota Bandung sehingga kendaraan yang melintas bertambah. Belum lagi pada saat pagi dan sore, di mana pagi berangkat kerja dan sore pulang kerja. Sekolah sehingga atau pulang kerja atau sekolah. Sehingga kemacetan paling parah berada di jam tersebut. Smart Traffic Light merupakan gagasan dalam menjawab permasalahan di atas. Smart Traffic Light bisa menjadi keunggulan di antaranya menggunakan tenaga matahari sehingga dapat memotong biaya produksi. Yang kedua, menggunakan motion sensor sehingga dapat mengetahui kepadatan kendaraan. Dan yang ketiga merupakan versi update dari traffic light yang biasanya. Dari keunggulan smart traffic light memberi manfaat pada mitra ini ditinjau dari beberapa aspek, diantaranya segi ekonomi dan segi kepadatan. Hingga saat ini belum ada yang menciptakan smart traffic light dengan tenaga matahari. Oleh karena itu, kelompok kami mengangkatnya sebagai tema PKMT dengan harapan inovasi baru dapat diterapkan. Selanjutnya, bab 3 akan dibahas oleh Rifki. Oke, baik. Terima kasih. Bab 3, saya akan melanjutkan bab 3 yaitu metode pelaksanaan. 1. Persiapan kegiatan. 2. Persiapan produksi. 3. Proses produksi. 4. Uji coba, perbaikan. 5. Perbaikan. Dan 6. Penyusunan. Persiapan kegiatan terdiri dari bermusyawarah dengan mitra, survei harga, survei lokasi mitra. Terus untuk persiapan produksi terdiri dari mempersiapkan tempat dan fasilitas, penunjang di tempat produksi, dan pemasangan alat dan kelengkapan. Terus proses produksi dibagi jadi 2 yaitu perancangan dan pembuatan. Pada perancangan itu terdiri dari desain, pemilihan bahan, terus perhitungan meletakkan sensor motion, dan perhitungan kendaraan yang melintas. Terus di pembuatan alat terdiri dari penyambungan traffic light dengan sensor, perakitan motherboard, pengodingan, dan pengaturan seberapa banyak kendaraan yang melintas, terus ada perangkaian dan pengecatan. Pada uji coba akan dilakukan uji coba pada produksi yang telah dibuat dan akan diuji terhadap cuaca. Dan kelima, setelah melewati uji coba, tahap berikutnya melakukan perbaikan terhadap alat untuk dapat hasil yang maksimal. Dan terakhir, penyusunan laporan dari setiap analisa kegiatan yang telah dilaksanakan. Untuk biaya bisa dilihat di sini ada peralatan dari traffic light sama sensor, terus kabel, perjalanan untuk pemasangan lampu merah, proposal, laporan, publikasi, dan jasa pembuatan dengan total 5 juta rupiah. Dari jadwal kegiatan di antara 3 sampai 5 bulan dan disusun dalam bentuk bar chart untuk rencana penelitian yang diajukan sesuai dengan format berikut. Pada bulan pertama yaitu persiapan kegiatan, kedua dan bulan kedua, terus proses produksi di ketiga dan keempat, pembuatan alat juga ketiga dan empat, terus uji coba bulan kelima, dan perbaikan hasil produksi, dan terakhir laporan di bulan ke-6. Terus daftar pusaka yang terakhir, daftar pusaka yang disusun berdasarkan sistem nama dan tahun, dengan urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Hanya pustaka yang dikutip dalam proposal dicantumkan dalam daftar pustaka.
Terus ini lampiran identitas diri dari saya sebagai ketua pelaksana dan ini anggota yaitu Raden Zulkarnain. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.